Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah memilihkan kepada kita agama di mana tidak ada agama yang paling diridhoi oleh Allah, yaitu Islam. Allah memilihkan Islam kepada kita, dan semoga kita bisa memegang teguh Islam sehingga kita meninggal dalam keadaan Islam dan membawa iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke haribaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul bariyah, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling maksum, manusia yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah merupakan contoh teladan yang baik dari segi manapun, dari segi apapun. Rasulullah adalah orang yang patut kita tiru. Tak lupa sholawat ini juga kita haturkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada keturunannya atau zuriyahnya, serta kepada kita selaku umatnya sampai hari kiamat. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mencatat amal, baik amal yang bagus ataupun amal yang jelek, melalui malaikatnya, malaikat Raqib dan Atid. Jika baik, malaikat Raqib akan mencatat dengan secepat mungkin kebaikan kita. Jika kita jelek, maka malaikat Atid pun akan secepat mungkin mencatat amal kita yang jelek. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kalau kita berbicara tentang amal, bertebaran kata amal dalam Al-Quran. Etos kerjalah yang menjadi hal penting yang perlu kita perhatikan. Tak hanya kerja untuk kehidupan akhirat kelak, tapi kerja juga untuk keberlangsungan hidup kita di dunia. Islam melarang umatnya berpangku tangan menunggu belas kasihan orang lain. Sebaliknya, agama Samawi menekankan pentingnya kerja keras dan profesionalisme. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentu umat Islam diarahkan oleh agamanya agar meningkatkan kualitas takwa dan keimanan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Meningkatkan kualitas takwa, seorang muslim pasti akan meningkatkan pemahaman dan pengamalannya ajaran Islam ini secara baik dan lebih sempurna. Islam mengarahkan umatnya agar memiliki etos kerja yang tinggi dan mengarah pada profesionalisme. Bila kita perhatikan ayat dalam Al-Quran yang menekankan tentang iman kepada Allah, selalu diikuti oleh amal yang soleh, yaitu bekerja secara baik dengan etos kerja yang tinggi, rencana yang telah disiapkan, dan mengarah pada profesionalisme. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam Al-Quran dalam suratul Jasiyah, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Itulah kemenangan yang nyata. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang beriman dan bekerja dengan baik sehingga melahirkan karya-karya besar bermanfaat bagi sesama disebutkan dalam Al-Quran sebagai manusia yang paling baik dan terpuji. Sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesama dan makhluk secara menyeluruh. Allah juga berfirman dalam suratul Bayyinah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ayat lain dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa orang yang beriman dan bekerja secara baik dan profesional akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dua kebahagiaan itu merupakan suatu kemenangan yang agung yang kita dambakan. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu dzalikal fawzul kabir. Sungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istilah bekerja dengan menggunakan kata amal dalam Al-Quran bukan saja dipakai dalam arti beramal atau bekerja untuk kehidupan akhirat, tapi juga digunakan untuk bekerja dalam kehidupan dunia. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Saba, "Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wa tayru wa alanna lahu al-hadid Ani'mal sabighatin wa qadir fi sardi wa'malu sholihati inni bima ta'maluna basir." Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Daud karunia dari kami, kata Allah. Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita tahu semua bahwa Nabi Daud adalah seorang raja yang berkuasa dengan luas kekuasaan yang sangat amat teramat besar. Dan Nabi Daud adalah orang yang kaya raya, kerajaannya kaya raya, tapi Nabi Daud tidak menggunakan fasilitas negara untuk kehidupan pribadinya. Beliau, Nabi Daud alaihissalam, bekerja untuk kehidupan diri dan keluarganya, yaitu dengan membuat baju besi. Beliau tahu bahwa orang sukses adalah orang yang mau bekerja. Orang sukses adalah orang yang mau berusaha mencapai sesuatu yang dicita-citakannya. Tidak menggunakan fasilitas negara, tidak menggunakan fasilitas keluarga, tapi beliau, Nabi Daud alaihissalam, bekerja keras untuk memperoleh hasil yang halal, thayyib, serta barokah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna Allah Ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah mencintai seorang yang apabila bekerja mengerjakannya dengan profesional. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang meminta-minta kepada Nabi. Sahabat tersebut datang kepada Nabi dan kemudian meminta bantuan. Setelah diberi bantuan, sahabat tersebut kembali lagi kepada Nabi di hari yang lain untuk meminta lagi. Nabi memperingatkan kepada sahabat itu dan mengajarkan supaya tidak selalu meminta dan mencari belas kasihan orang lain. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tangan di atas atau memberi itu lebih baik daripada tangan di bawah yang meminta. Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang meminta-minta itu, apakah kamu masih punya sesuatu di rumah? Sahabat itu menjawab, ada ya Rasul, cuma mangkok tua. Kata Nabi, besok kamu bawa mangkok itu dan akan aku lelang
di hadapan sahabat-sahabat yang lain. Esok harinya sahabat yang meminta-minta itu membawa mangkok dan diserahkan kepada Rasulullah SAW. Rasul berdiri. Rasul mengumbar kepada para sahabat untuk melelang mangkok itu. Kata Rasul, siapa yang mau menolong temannya dengan membeli mangkok milik orang itu? Beberapa sahabat berkenan membelinya. Akhirnya diambillah harga yang paling tinggi. Mangkok tua itu dihargai dengan 2 dirham. Nabi menyerahkan kepada pemilik mangkok itu 1 dirham untuk membeli makanan bagi dirinya dan keluarganya. Dan kata Rasul, yang satu lagi kamu belikan kapak besar, lalu bawa kemari. Setelah diberikan kepada Nabi, Nabi memasang gagang dari kapak tersebut. Kata Rasul, sekarang kamu pergi cari kayu, jual ke pasar. Selama 15 hari aku tidak mau melihatmu, kata Rasulullah SAW kepada sahabat yang meminta-minta itu. Sahabat itu kemudian bekerja sesuai dengan yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu ia kembali kepada Nabi dengan membawa keuntungan 10 dirham. Nabi bersabda padanya, hal ini lebih baik bagimu daripada meminta belas kasihan orang lain yang menjadi noda pada wajahmu di hari kiamat. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman bin Auf bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, kunna inda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tis'atun au thamaniyatan au sab'atan faqala ala tubayyi'una Rasulullah wa kunna hadithan ahdi bibai'ati faqulna qad bay'naka ya Rasulullah thumma qala ala tubayyi'una Rasulullah faqulna qad bi'ayya'naka ya Rasulullah thumma qala ala tubayyi'una Rasulullah qala fayasatna aidina wa qulna qad bi'aynaka ya Rasulullah fa'ala mayubayyi'uka qala ala an ta'bidullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa salawatil khamsi wa tuti'u wa sarab kalimatan khafiyatan wa la tas'aluna sasai'a faqad ra'aitu ba'da ulaika nafri yaskutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyahu. Ketika kami sedang duduk, kata Abdurrahman bin Auf, bersama beberapa sahabat, jumlah kami kira-kira 7, 8 atau 9 orang, datang pada kami Rasulullah SAW seraya bersabda, tidakkah kamu berbaiat kepada Rasulullah? Saat itu kami baru saja berbaiat kepadanya. Maka kami menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah berbaiat kepadamu. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, tidakkah kamu berbaiat kepada Rasulullah? Maka kami kembali menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah berbaiat kepadamu. Lalu beliau bersabda lagi, tidakkah kamu berbaiat kepada Rasulullah? Maka kami segera mengulurkan tangan untuk berbaiat sambil berkata, kami telah berbaiat wahai Rasulullah. Maka baiat apa lagi yang harus kami sampaikan? Nabi menjawab, berbaiatlah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian sholat 5 waktu serta taat kepada Allah. Kemudian Nabi SAW merendahkan suaranya sambil bersabda, dan jangan meminta-minta suatu apapun kepada orang lain. Betapa kesungguhan para sahabat menerima baiat Nabi tadi. Perawi hadis meriwayatkan bahwa ia melihat sebagian dari mereka yang ada di situ cambuk kendaraannya jatuh dan ia tidak meminta pertolongan kepada siapapun untuk mengambilnya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang lain, an Abdullah bin Umar qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mayazalur rajul yas'alun nas hatta yatiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihim mur'atul lahmin. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, seorang tidak henti-hentinya minta belas kasihan kepada orang lain hingga nanti ia akan datang pada hari kiamat dengan bentuk muka yang tidak berdaging seperti tengkorak.
Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa kita harus bekerja keras, senantiasa kita harus profesional dalam mengerjakan suatu pekerjaan, dan jangan sesekali kita menjadi peminta-minta, jangan sesekali kita menjadi orang yang tangan kita ada di bawah, dan jangan sesekali kita meminta belas kasihan kepada orang lain. Memberi lebih baik daripada kita meminta. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang terbiasa meminta-minta, maka dia akan datang kepada Allah dengan muka tidak berdaging seperti tengkorak. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mari senantiasa kita renungkan apa yang diajarkan oleh Allah melalui firman-Nya Al-Quran, dan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan oleh sahabat-sahabat yang lain. Senantiasa kita bekerja, jangan berpangku tangan. Jangan ada lagi perkataan ketika mau bekerja gajinya berapa. Bekerja dulu, Allah akan memberikan keluasan rizki, bukan ditakar dengan gaji. Meskipun gajinya kecil, ketika Allah meridhoi kita dalam pekerjaan tersebut, maka kita akan punya kelebihan harta. Itu tidak mungkin, sesuatu tidak ada yang mungkin bagi Allah. Semuanya pasti mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja secara profesional, dan jangan menyekutukan Allah. Laksanakan sholat 5 waktu, maka kita akan mendapat ridha Allah, dan ridha Allah itu yang menjadikan kita menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.